Selamat siang Pak. Selamat siang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Saya dari CGP Angkatan 10 Banjarnegara ingin membuat tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin ya Pak ya. Ya. Nanti kita akan wawancara, berbincang-bincang lagi Pak ya sebentar tentang suatu kasus atau permasalahan di sekolah ini yang pernah Bapak laksanakan, yang pernah Bapak jalankan gitu Pak. Mulai saja Pak ya, yang pertanyaan pertama mungkin selama nanti saya bisa menjawab tak jawab. Oh iya iya, ya semampu saya lah. Iya. Saya santai-santai saja. Santai aja. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini Pak? Ya, dari kasus yang ada atau permasalahan yang ada, ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara kasus yang dilema etika dan rujukan moral. Yang dimaksud dengan dilema etika adalah kasus yang berdasarkan antara benar dan benar, sedangkan rujukan moral adalah kasus yang berdasarkan pada benar dan lawan salah. Oh iya, itu ya Pak ya. Berarti selama ini Bapak menjalankan pengambilan putusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebijakan begitu ya Pak ya. Ya. Jadi selama dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang kepentingannya yang sama atau sama benar maksudnya, ini didasarkan pada rasa kepedulian, terus rasa kasih sayang, dan memikirkan dampaknya, yaitu dampak jangka pendek serta dampak jangka panjangnya. Oh iya. Kemudian kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya, langkah atau prosedur yang selama ini saya lakukan dalam pengambilan keputusan yaitu dengan pertama adalah menganalisa kasusnya. Kasusnya dianalisa dulu, kemudian kita melihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan atau dalam kasus itu. Terus nilai apa saja yang bertentangan. Kemudian data dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran atau salahnya di mana. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu paling efektif begitu Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya. Itu mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini atau situasi ini, mengumpulkan fakta-faktanya yang relevan dengan situasi seperti ini, terus pengujian benar atau salah, terus pengujian paradigma benar dan salah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak itu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu Pak? Ya. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada. Namanya itu harus dipikirkan, kemudian berpikir dengan matang, jangan menuruti emosional, kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, terus menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal begitu ya, jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus begitu Pak? Ya. Itu dilihat kasusnya. Kalau memang sifatnya kasusnya dilema etika yang bersifat ringan, ini biasanya langsung bisa diselesaikan saat itu juga. Tapi jika permasalahan atau kasusnya besar, itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Begitu ya Pak ya. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus ini Pak? Ya ada, yaitu yang membantu dalam mempermudah mengambil keputusan, yaitu satu dibantu dengan teman-teman guru, ditambah dengan apalagi sekarang ada guru penggerak, ada guru calon guru penggerak. Ini yang membantu memberikan wawasan dan pengetahuan juga sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan
dalam menghadapi dilema etika. Dari semua hal yang telah tadi Bapak ceritakan dari awal ini sampai akhir, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak petik dari pengalaman ini, Pak? Ya, ini pengalaman atau pembelajaran yang dapat saya petik, yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yang selanjutnya ini dilakukan pengujian, yaitu pengujiannya yaitu menggunakan langkah-langkah yang sistematis yang sesuai dengan tokoh kita, yaitu tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, dan saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Terima kasih Pak, ini sudah mengganggu waktunya. Sampai sini. Selamat sukses. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya akan membuat tugas dekon ya dari modul 3.1. Bisa langsung dimulai saja ya Pak ya. Bisa. Selama ini Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral. Gini Pak Chris, sebelum kita menentukan apakah itu kasus ini dilema etika atau bujukan moral, kita identifikasi dulu. Karena dilema etika dan bujukan moral itu kan berbeda. Kalau pemahaman kami bahwa dilema etika ini adalah kasus yang dimana keputusannya benar dan benar. Tapi kalau bujukan moral, ini kasus ini adalah bisa kita lihat benar dan salah. Mungkin kita identifikasi dulu Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan putusan di sekolah Bapak itu Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu ya Pak ya. Kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begini Pak Chris, untuk mengambil keputusan ini kita butuh musyawarah atau koordinasi dulu dengan guru kelasnya, dengan wali siswanya, bahkan dengan dinas yang terkait yang relevan seperti Korwil begitu, agar kita nanti pengambilan keputusannya bisa tepat. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Iya, langkah-langkah secara khususnya tidak ada, tapi kami biasanya untuk mencermati dulu situasi, kondisi, persoalan atau kasus yang ada, sehingga apa yang bisa kami ambil ketika mengambil keputusan ini tidak hanya jangka pendek, tetapi kita juga mengenai dampak jangka panjangnya. Kalau hari ini selesai persoalan, jangan ada sampai dampak di kemudian hari ada persoalan susulan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif itu ya Pak dalam pengambilan keputusan pada suatu kasus dari dilema etika itu? Yang jelas kami jelas mempertimbangkan nilai-nilai etika Pak. Yang utama nilai etika tadi yang saya sampaikan, dampak jangka panjangnya nanti ketika kasus ini selesai, di jangka panjangnya tidak ada persoalan yang menyusul begitu. Juga keputusan ini bisa mengakomodir dua belah pihak, jadi tidak seperti belah sepihak, itu akan bisa terakomodir. Oh ya, kemudian ini hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini merupakan tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut itu Pak? Kalau tantangan yang nyata, yang real itu biasanya kita dengan guru senior, guru yang menjelang purna itu ada sedikit perbedaan pandangan. Tetapi itu pun kalau kita musyawarahkan, kita koordinasikan, kita diskusikan itu bisa kita selesaikan. Terima kasih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal ya tertulis Pak untuk menyelesaikan sebuah dilema etika tersebut Pak?
Kalau jadwal tidak ada. Kalau jadwal khusus seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali dilaksanakan tidak. Ataupun hari tertentu, hari Senin kita melaksanakan penyelesaian kasus, tidak. Tetapi berdasarkan situasi kondisi kasus tersebut yang urgent, yang segera kita laksanakan, kita selesaikan, ya kita selesaikan. Jadi tidak ada waktu khusus seperti terjadwal, tidak ada. Oh, iya. Kemudian dalam menyelesaikan sebuah kasus, apakah selama ini ada yang membantunya itu Pak? Oh, banyak Pak Tris. Antara lain yang paling sering kita ajak ya teman sejawat, ini teman-teman guru, memberikan masukan, guru-guru senior, bahkan tadi yang saya sampaikan di awal dengan yang relevan, dinas relevan seperti dengan koordinasi dengan Korwil begitu. Yang saya tekankan agar apa, nanti keputusan yang saya ambil benar-benar bisa mengakomodir permasalahan itu benar-benar selesai. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak itu ceritakan tadi ya, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan itu Pak? Semua kasus mempunyai cara penyelesaian yang berbeda. Ini juga sangat mematangkan dan juga bisa memberikan pelajaran yang berharga semua kasus Pak. Tidak hanya 1-2 kasus, semua kasus ini mematangkan, bahkan memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi kami agar kami bisa memutuskan lebih bijak, lebih benar-benar mengakomodir semua pihak yang di dalam kasus ini. Ya, Pak, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Sama-sama.